Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kami akan menjelaskan bagaimana cara mendaftar SPMB di tingkat SMA atau SMK wilayah Kutai Kartanegara tahun 2025. Kita langsung saja buka Google Chrome atau mungkin sejenisnya, baru kita ketik Capdisdik. Nah, ini tadi sudah ada Wilkukar spmb.com ya. Seperti ini. Nah, kita klik. Jika sudah berhasil masuk, tampilan seperti ini. Kita harus mengisi email pengguna, password, baru centang I am not a robot. Sebelum masuk, kita buat akun dulu. Bagi yang belum punya akun ya, kita isi emailnya. Misalkan di sini emailnya adalah robert@gmail.com, misalkan Robert pakai T misalnya. Passwordnya kita isi minimal 6 digit. Misalkan itu, baru kita centang password. Kalau bisa jangan kurang dari 6 digit ya, lebih nggak apa-apa, yang penting jangan kurang dari 6 digit. Lalu kita klik buat akun. Nah, berarti email kita sudah terdaftar atau berhasil kita registrasi. Sekarang kita login atau masuk dengan email tadi ya. Passwordnya juga sama yang 6 digit tadi, baru dicentang I'm not a robot. Nah, kita coba klik masuk akun. Inilah tampilan beranda untuk SPMB, SMA, SMK wilayah Kukar ya. Di sini kita harus menyiapkan berkas-berkas dalam bentuk PDF dan foto dalam bentuk JPG atau JPG. Oke. Di sini kita langsung aja mengklik menu pendaftar. Pertama kali mungkin kita langsung ke bagian pengguna untuk mengganti foto profilnya. Pilihannya adalah tinggal diklik gambar fotonya, baru kita klik yang choose file. Baru kita, misalkan ini fotonya ya, misalkan. Nah, kita klik open. Nah, baru kita unggah. Jika berhasil, sudah ada fotonya ini. Lalu kita klik lagi bagian pendaftar di submenu data pendaftar. Nah, kita isi datanya. Misalkan NSN-nya adalah seperti ini. Misalkan ya 2 6. Nah, seperti ini 67. Ini misalkan contoh NSN-nya, namanya misalkan ini. Kita isi sesuai dengan di akte, di KK atau di ijazahnya. Tempat lahirnya misalkan di sini. Nah, tanggal atau tahun lahirnya adalah tadi disuruh tahun, bulan, tanggal contoh, berarti tahunnya dulu. Misalkan sini adalah kelahiran 2010, bulan 8, tanggal 8. Nama orang tua misalkan di sini, misalkan ya, alamatnya adalah sini Jalan Lain, kabupaten, misalkan dia tinggalnya di Kutai Kartanegara. Nah, kita pilih kecamatannya di sini. Saya pilih daerah Tenggarong misalnya. Nah, ketika kita pilih kecamatan Tenggarong, di sini muncul pilihan kelurahan baru.
tapi untuk RT belum ada ya. Nah, ini bagaimana solusinya? Kita pilih dulu kelurahannya. Walaupun kita di kelurahan baru, kita ganti dulu kelurahan yang lain, misalkan kelurahan Maluku atau mungkin kelurahan Loipu Darat, bebas saja, atau Loipu misalkan. Tapi padahal kelurahan kita ada kelurahan baru ya, tinggal kita klik lagi kelurahan baru. Yang penting kita tadi mengganti dulu kelurahan yang lain ya, selain kelurahan baru, baru kita pilih kelurahan baru. Nah, sekarang kita ganti RT-nya di sini. Misalkan RT-nya adalah RT 10. Di sini ada informasi nama sekolah SMA yang tampak pada RT tidak berpengaruh pada pendaftar SMK karena SMK tanpa zonasi. Sebenarnya untuk prestasi juga tidak berpengaruh. Jadi walaupun di sini rencana mau masuk SMA 1 Tenggarong, tapi di sini tampilnya SMA 2. Contohnya seperti ini. Misalkan saya kelurahannya Loipu, saya di RT 34 misalkan ya. Nah, di sini kan SMA 2, tapi saya mau daftar SMA 1. Untuk jalur prestasi tidak masalah, ini tetap diisi. Kita lanjutkan saja mengisi nomor HP, kita isi misalkan seperti ini. Nomor kartu keluarga misalkan kita isi. Ini 0, nah, misalkan seperti itu ya. Ini nah, misalkan tanggal kartu keluarganya kita isi misalkan di sini 2/2020 misalkan. Sekolah asal saya isi adalah SMP Negeri Simasi, tanggal lulus 2025. Nah, nilai rata-rata yang diisi untuk wilayah Kukar, setahu kami yang diisi di sini bukan total rata-rata di format nilainya dibagi 5 ya, tapi diisi sesuai dengan totalnya saja. Misalkan totalnya adalah 432,87 misalkan. Nah, kita ketik aja 432,87. Daftar prestasi, misalnya di sini tadi mau daftar prestasi juara 1 lomba karate. Kalau sudah data ini lengkap dan aman, kita tinggal klik simpan. Nah, ini memastikan lagi data kita sudah sesuai atau belum ya. Kalau belum bisa kita ubah data, kalau sudah sesuai kita lanjut lagi ke bagian bawahnya. Nah, di sini fotonya kita ganti lagi. Ini kita unggah. Ini untuk memastikan data di sini juga berubah fotonya. Nah, ini yang perlu kita unggah. Di sini ada catatan semua file yang diunggah dalam bentuk PDF kecuali foto pendaftar. Nah, untuk kartu keluarga kita unggah ya. Unggahnya di sini, baru kita klik lagi choose file. Misalkan kartu keluarganya yang ini. Nah, kita unggah. Kalaupun kita mau mengecek apakah file atau dokumen kita itu sudah berhasil diunggah, kita bisa klik lihat di sini. Akan kelihatan ini ya. Nah, ini akan kelihatan terbaca jelas di laptop kita atau tidak, atau di komputer kita. Kalau misalnya masih buram, silahkan diupload ulang dengan catatan tidak terlalu besar ukuran filenya. Kemungkinan masih bisa menerima file dengan maksimal 2-4 MB. Oke, kita lanjutkan ke akte kelahiran. Ini kita unggah, pilih yang akte ya. Nah, kita unggah. Ini juga berhasil. SKL atau ijazah jika ada, kita unggah lagi. SKL kita unggah. Nah, sedangkan untuk surat keterangan rata-rata
ini sudah ada contohnya atau formatnya di bagian dashboard tadi. Karena di sini saya belum membuat ya, kita ambil saja dashboardnya, download formatnya di dashboard ya, yang bagian ini download format nilai rata-rata. Nah, kalau tidak bisa, ini ternyata tidak bisa tadi ya, kita bisa meminta filenya langsung ke bagian admin sekolah yang kita tuju. Ini ternyata tidak bisa tadi ya. Nah, oke, anggap saja kita sudah berhasil mendownload itu dan mengurusnya di SMP kita masing-masing ya. Kita kembali lagi ke file ini, unggahan ya. Di sini kita bisa meminta download format ini, bisa langsung meminta ke sekolahnya langsung yang kita tuju. Misalkan mau daftar di SMA 1 tadi, kita bisa langsung ke SMA 1 nya, atau kita bisa download di link web sekolahnya. Contoh SMA 1 ya, Semangsa Tenggarong. Nah, kita klik Semangsa Tenggarong ini. Di bagian SPMB ada tulisan contoh format surat keterangan rata-rata. Kita klik. Nanti ada pilihannya, ini dapat di-download melalui link berikut. Kita klik ya. Nah, kita klik ininya, link Google-nya, drive Google-nya, baru kita ambil yang khusus untuk rata-rata. Nah, ini kita download ya, download. Oke, sudah berhasil, kita bisa buka. Anggap saja ini sudah kita urus di SMP kita masing-masing dengan mengikuti kop yang ada di sekolah kita ya. Nanti kita minta ke bagian tata usahanya dan mereka yang mengisikan nilai ini. Nah, jadi rata-rata tiap semester, setelah itu ditotal di bagian bawah. Yang bagian inilah yang diinputkan ke sistem ya. Jadi misalkan di sini adalah 80,01, misalkan di sini 80,02, ini 80,00, di sini lagi 80,03, 02 ya. Terus sini 80,00 dari sekolahnya kita ya. Baru kita jumlahkan, total 80 kali 5 ya, berarti kan 400,5 ya, 05 ya, 05. Nah, inilah yang kita inputkan di sistem. Misalkan ini sudah kita urus dan dalam bentuk PDF ya, kita save aja dalam bentuk PDF ini. Misalkan oke, anggapannya ini sudah kita urus di SMP kita dengan memastikan kepala sekolah kita bertanda tangan dengan tanda tangan dan stempel sekolahnya basah ya, tidak boleh scan. Jadi kita pastikan itu. Jadi setelah sudah dapat baru kita scan. Nah, jadi tanda tangan dan stempelnya jangan scan ya, harus asli. Kita cancel atau kita insert lah, tadi sudah kita tutup. Oke, kita sekarang unggah surat keterangan rata-rata rapot. Nah, ini kita unggah, yang tadi adalah ini tadi ya. Nah, ini bagian contoh rata-rata kita unggah. Sudah, bagian sini kita sudah urus. Sekarang kita lihat di sini dokumen tambahan. Apabila kita mengikuti jalur afirmasi, kita wajib melampirkan salah satu kartu yang ada ini, KIP, KKS atau PKH. Tapi apabila kita mengikuti jalur prestasi, kita melampirkan sertifikat juara. Jika kita mengikuti jalur mutasi atau AKG, kita wajib melampirkan surat mutasi atau SK pindah, atau mungkin SK mengajar orang tua kita di SMA yang kita ingin daftar ya. Jadi sesuai jalur, dan ini juga tidak wajib
di-upload semua ya. Jadi harus pilih salah satunya. Apalagi nanti pada saat jalur domisili reguler dia tidak wajib di-upload karena tidak ada penilaian atau nilai tambahan untuk domisili reguler. Yang nomor 5 ini adalah dokumen tambahan dengan tambahan nilai yang hanya berlaku di tahap 1 ya, karena tadi kita contohnya ingin mendaftar jalur prestasi, kita unggah sertifikat prestasi. Jadi saya ambil yang ini aja, kita unggah, berhasil. Lalu kita unggah lagi yang raport. Nah, kita unggah raport. Di sini scan raportnya juga bentuknya PDF karena raport kita yang diminta ada 5 semester dan halamannya banyak ya. Jadi di scan-nya dalam PDF jadi satu file. Jadi ukurannya pasti agak besar. Kita choose file, kita pilih raport, di sini kita unggah. Nah, di sini saya sudah berhasil mengupload semua dengan tanda di sini ada tulisan ganti dan seterusnya ya. Nah, jika mau mengecek tadi tinggal klik lihat ya. Pastikan filenya sudah terupload dengan jelas dan sesuai dengan menu-menu yang ditentukan di sini. Jika sudah, nah ini jika sudah, apakah ini sudah terdaftar? Ini jelas belum terdaftar. Jadi bagaimana mendaftarnya Pak? Yaitu kita klik pilihan pendaftaran SMA atau pendaftaran SMK. Ini tahap terakhir ya. Untuk jalur prestasi, AKG dan mutasi ya, atau bahkan afirmasi, tahap terakhirnya diklik di bagian ini. Diklik pendaftar SMA, baru kita pilih kategorinya. Saya tadi kan prestasi, saya pilih prestasi. Apabila jalur lain selain prestasi, misalkan mutasi atau afirmasi, pilihnya lainnya. Itu ya. Misalkan di sini tadi pilihannya domisili prioritas, afirmasi dan seterusnya. Dari saya prestasi, saya klik prestasi. Nah, jalur prestasi klik, baru pilih sekolah SMA Negeri 1 Tenggarong tadi ya. Oke, di sini baru klik simpan. Dan kita sudah berhasil. Nah, di sini kita sudah bisa melihat orang-orang yang mendaftar atau calon murid baru yang mendaftar dengan pendaftar baru diverifikasi oleh operator 6 orang. Artinya kita belum tahu persis saingan kita berapa banyak, tapi yang 6 orang ini sudah berkasnya sudah diverifikasi dan lulus verifikasi ya, tapi belum bisa dipastikan juga lulus PPDB atau lulus SPMB ya, karena lulus SPMB akan ditentukan pada saat pengumuman sesuai jalurnya. Kalau ini yang sudah lulus berkas verifikasinya, artinya sudah diterima berkasnya, tidak ada kesalahan, tidak dikembalikan, atau mungkin berkasnya sudah sesuai juknis lengkap ya, maka namanya sudah muncul di sini. Sedangkan nama kita tadi Robert ya, nama kita Robert ini tadi belum muncul karena berkas kita belum diverifikasi. Tenang saja, tidak perlu khawatir. Insya Allah jika rezeki pasti lulus di jalurnya ya. Dan nanti jika sudah diperiksa, maka status berkas pendaftaran ini akan berubah menjadi berkas lengkap atau sesuai. Itu jika berkasnya seperti 6 orang ini tadi yang lulus berkas verifikasi ya. Tapi jika berkas kita ada salah atau kurang lengkap atau mungkin ditolak, maka tulisnya di sini belum lengkap, jadi harus diperbaiki, atau mungkin memang kita bukan di jalur itu. Baik, itu saja video yang bisa kami sampaikan ya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.